Assalamualaikum guys, pagi semuanya. Namaku Ida, aku dari kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Hari ini aku mau sharing ke kalian semua, mau cerita ke kalian bagaimana kondisi Palangkaraya pagi ini. Hari ini hari Selasa, tepatnya hari ini Oktober 2023. Cuaca Palangkaraya asap banget. Tadi pagi aku sempat jalan keluar sebentar, itu udaranya sangat pekat, di napas itu sesak banget. Kalau kemarin-kemarin kita pakai masker kena COVID, kali ini warga Palangkaraya pakai masker karena asap guys. Gak enak banget. Nah, gak tahu ya kenapa. Memang asap di Palangkaraya itu setiap tahun selalu ada. Tapi yang agak anehnya juga, mulai COVID 2019 kemarin, itu asap tuh nggak ada. Alhamdulillahnya nggak ada gitu loh. Kebakaran hutan tuh nggak ada. Kebayangkan, sudah COVID, asap, gimana kasihannya warga di Kalimantan, terutama Kalimantan Tengah, di Palangkaraya tempat aku sekarang. COVID sudah nggak ada, 2019, 20, 21, 22 itu nggak ada asap, hanya COVID aja. Dan 2023 COVID sudah nggak ada, asap yang ada. Nah, aku mau cerita sedikit mengenai asap ya. Dulu waktu aku masih kuliah, itu tahun 90-an, aku sama almarhum mamahku itu sering kalau pas waktu luang, beliau itu minta aku cariin uban gitu ya. Nah, tempat tongkrongan aku sama mama itu selalu di dapur rumah itu, ada pintu samping. Mama selalu minta aku cariin uban. Aku sih suka aja, karena apa? Mama tuh suka bercerita. Bercerita masa kecilnya, masa remajanya gitu. Dan masa-masa kecil remaja mamaku itu tuh membuat aku takjub gitu ya. Ada hal-hal yang nggak masuk nalar aku, rasanya impossible, tapi aku percaya itu gitu. Karena masa-masa zaman itu hal-hal yang magic, mistis itu masih kental sekali gitu. Sampai sekarang pun Kalimantan juga ada beberapa tempat daerah yang uh, me, mistisnya itu masih tinggi gitu ya. Nah, saat itu mamah cerita terkait asap yang terjadi. Mamah waktu itu usia di 8 atau 9 tahun ya guys. Jadi tahun akhir 1950-an. Jadi mau masuk ke tahun 1960-an. Nah, dulu rumah tempat tinggal nenek, kakek, mamah itu di Palangkaraya. Nah, zaman dulu karena rata-rata transportasi yang digunakan masa itu adalah air, maka perumahan yang ada itu di pinggir sungai. Ya, nggak kayak sekarang udah menyebar luas. Bahkan di pinggiran sungai itu sudah jarang ada penduduknya. Tapi kalau di daerah eh, tempat mamah aku itu sampai sekarang penduduknya masih padat. Nah, aku masih ingat tahun aku SD tahun 80-an, rumah
rumah nenek kakekku itu tuh masih ada. Jadi rumahnya itu rumah panggung yang di atas air. Ya. Rumah itu panjang, rumah panggung, posisinya tuh di atas air. Nah, jadi kakek nenek itu petani, ya. Tapi petaninya tuh nggak di Palangkaraya. Jadi di sebuah tuh kampung di bantaran Sungai Kahayan juga. Itu nama kampungnya Tanjung Sengalang. Ya, kalau orang Palangkaraya pasti tahu daerah itu. Nah, jadi pada akhir tahun 50-an itu terjadi musim kemarau yang parah banget, ya. Kering, panas, nggak ada hujan, dan yang paling menakutkan pada saat itu api itu muncul di mana-mana gitu. Padahal tidak dilakukan pembakaran. Jadi api itu muncul dari bawah tanah gitu ya, bisa di depan rumah, di samping rumah, di belakang rumah. Padahal kita tidak membakar sampah atau menghidupin api gitu ya. Bahkan membakar ladang pun enggak. Saking panasnya kondisi. Nah, Kalimantan, terutama Palangkaraya, beberapa tempat itu tuh tanahnya gambut. Ya. Jadi gambut itu identik kalau sudah musim kemarau, dia nggak bisa disulut api sedikit aja. Kalau dia sudah terbakar di permukaannya, di bagian bawah itu apinya tuh nggak padam, guys. Jadi dia masih masih menyala gitu ya. Nah, jadi pada saat itu habis maghrib ya, jadi kakek, nenek sama mama aku itu di pondok, di kebun di kampung Sungai Tanjung Sengalang itu kan habis makan ya, namanya kampung itu masih sepi pada saat itu tuh enggak ada orang yang rumahnya berdekatan. Nah, pondok yang tempat tinggal sementara kakek nenek aku berkebun itu tuh atapnya tuh kayak dari apa sih uh, jerami gitu ya, jerami yang renggang-renggang. Jadi dia tuh nggak rapat gitu. Nah, setelah mereka makan, nenek aku tuh tiba-tiba ngelihat bagian atap rumah itu tuh kayak menyala gitu. Nah, pikiran mereka itu terjadi kebakaran, ya, rumah itu terjadi kebakaran karena api itu memang bisa muncul tiba-tiba di mana aja. Nah, kakek, nenek aku dan mama aku kemudian keluar dari rumah melihat nih kebakaran apa enggak gitu. Nah, cerita mama aku itu tiba-tiba mereka melihat uh, sesuatu di langit yang melintas atap pondok mereka gitu. Nah, itulah yang bikin aku takjub cerita mama aku. Mama aku bisa bercerita karena dia usianya pada saat itu kan sudah 8 tahunan ya. Nah, nenek aku tuh teriaknya begini. Yang mama aku lihat gitu ya. Uh, ular besar ya, ada ular besar yang terbang melintasi atap pondok itu, tetapi badannya terbakar. Ya, badannya tuh terbakar. Nah, yang uniknya lagi berdasarkan deskripsi mama aku, karena kan kalau malam kan memang nggak ada listrik zaman itu. Kalau malam cahaya di atas langit begitu ada kayak api menyala itu kan nampak banget gitu ya, nampak banget. Nah, mamaku tuh melihat dengan jelas ular itu terbang, tetapi dia punya kaki. Jadi kayak buaya, ya, yang kakinya pendek, ya. Nah, terus dia punya kumis juga, kemudian kayak wajahnya itu yang besar, kayak ada jambangnya seperti itu. Itu penuturan mama aku cerita. Terus nenek aku pada saat itu hanya bisa berteriak bilang begini, Bapak Nyai, bilang gitu ya, karena dia memanggil kakek aku itu dengan sebutan Bapak Nyai, karena
anak beliau yang tertua, tante aku itu panggilannya Nyai gitu. Nah, dia teriaknya seperti ini, nenekku bilang, Bapak Nyai, Datuk Kalaru, dia bilang gitu sambil teriak gitu ya, nenek aku bilang Datuk Kalaru. Nah, mamaku tuh hanya takjub melihat kondisi itu karena memang itu tidak lazim, ya. Mama aku juga nggak tahu itu seperti apa, cuman mamaku melihat gambaran yang melesat melintasi pondok mereka itu ya seperti itu gitu. Dan nenek aku teriaknya itu Datuk Kalaru. Nah, jadi uh, pada saat itu ya guys ya, aku cuman pikir kok kayak kayak deskripsi seekor naga gitu ya. Ya. Kalau zaman sekarang itu kan kita sudah bisa ada teknologi canggih atau apa ya, kayak YouTube, Google, kita gampang untuk melihat uh, sesuatu yang ingin kita ketahui. Nah, beberapa tahun setelah mama aku cerita itu, teknologi udah mulai maju, Google udah, internet udah gampang kita akses gitu. Aku ingat lagi cerita mamaku itu. Kemudian aku buka, cari tentang penampakan naga gitu ya. Aku tunjukin ke mama. Mah, aku bilang, ingat nggak cerita waktu itu mama waktu kecil lihat ular yang terbakar, bilang. Nah, mama aku itu tunjukin ke aku guys, aku tunjukin gitu ya ke mama aku, yang ini enggak mah, aku bilang kan, foto-foto naga itu aku perlihatkan. Oh bukan, katanya, dia nggak ada sayapnya. Kemudian yang ini, saya bilang lagi ya, banyak gitu gambar-gambar. Nah, ada salah satu gambar itu yang persis dengan apa yang mama aku lihat. Nanti aku tampilkan ya seperti apa di video ini, deskripsi mama aku mengenai gambar naga itu. Nah, jadi kalau mendengar cerita mama aku itu ya, aku pikir orang orang-orang di dunia kayak seperti di China, di Eropa, kan itu bicara tentang mitos ya, bahwa ada ular naga itu mereka bisa memvisualisasikan dalam bentuk gambar atau apa. Itu saya rasa nggak cuman karena mereka berimajinasi, tetapi mungkin itu cerita turun-menurun dan pernah memang disaksikan oleh para leluhur mereka, kemudian diceritakan. Sama halnya kayak aku juga kan, mamah menyaksikan secara langsung, kemudian ceritakan ke aku, kemudian aku share lagi gitu. Sebelumnya aku nggak pernah cerita juga ke anak-anak aku gitu kan tentang hal ini. Cuman kenapa aku ceritakan ini, biar ada terdokumentasi bahwa kejadian seperti itu pernah terjadi. Dan aku percaya itu karena kenapa aku percaya mamah itu ya memiliki cerita-cerita yang unik. Mudah-mudahan di segmen berikutnya aku akan cerita hal-hal yang lain yang kadang-kadang tuh di luar nalar pemikiran kita gitu. Banyak banget cerita-cerita mama aku dan aku konfirmasikan juga ke saksi yang lainnya, yaitu kayak omnya aku, tante aku yang pernah terjadi kejadian itu mereka menyaksikan sendiri. Nah, jadi kembali ke cerita naga itu, aku rasa memang pada masa itu tahun 50-an itu memang hewan-hewan seperti itu tuh mungkin masih ada ya guys. Mereka tinggal dan hidup mungkin di goa di bawah tanah karena terjadi kebakaran hebat di bawah tanah itu karena struktur gambut itu ya seperti itu. Jadi dia kalau kering banget di bawah itu masih mengepul apinya. Nah, mungkin saja pada saat itu naga ini terbakar semua badannya, kemudian dia menyelamatkan diri, kemudian dia terbang dan kebetulan melintasi pondoknya kakek aku itu. Nah, aku juga percayanya adanya hewan-hewan seperti itu
kakek aku juga pernah cerita. Jadi pada tahun 30-an atau 1940-an ya, kakek aku masih remaja pada saat itu. Beliau cerita, jadi dia bersama saudaranya cari rotan, cari kayu di dalam hutan begitu. Karena beliau anak yang paling kecil, mungkin langkah kakinya nggak selincah kakak-kakaknya sehingga dia tertinggal di belakang gitu. Nah, beliau cerita tuh bahwa pada saat itu dia kecapean, akhirnya dia duduk di atas kayu yang terdampar di tengah-tengah hutan itu. Jadi kayu itu besar dari pohon kelapa ya, kurang lebih pokoknya besar 2 kali pohon kelapa itu ya guys. Nah, pohon itu sudah berlumut-lumut seperti itu, udah kebelit-belit sama tanaman merambat. Jadi kakek aku itu karena kecapean dia duduk di atas itu. Dia sambil minum, dia istirahat. Tapi dia merasa tuh kayak bergelombang. Duduknya itu dia kayak bergelombang gitu. Dia kaget, ini kenapa gitu. Nah, kemudian kakek aku berdiri, terus uh, dia penasaran ya, dia ikutin arah batang pohon yang tempat dia duduk itu. Dia bersihin gitu tanaman-tanaman yang merambat di atas batang pohon itu. Dan sampai pada bagian ujungnya, disitulah kakekku yang hampir pingsan mungkin kali ya. Dia kaget sekali karena ternyata dia duduk itu adalah seekor ular yang gede banget, yang udah nggak bisa gerak-gerak lagi, udah badannya berlumut, udah dibelit-belit sama tanaman merambat. Kakek aku tuh lari pontang-panting, nggak jelas arahnya kemana lagi. Dia menyelamatkan diri, kemudian entah bagaimana dia lari, akhirnya ketemu dengan saudara-saudaranya, dia cerita. Dan mereka satu pun tidak ada yang berani kembali ke situ lagi. Ya siapa juga sih yang berani, bayangkan ular piton ya, yang segede paha aja itu bisa nelan manusia, apalagi itu gedenya 2 kali 3 kali pohon kelapa gitu loh, ya kan. Nah, itu tahun 40-an mungkin ya, 30-an atau 40-an. Nah, itu di hutan Kalimantan yang seperti itu tuh masih ada guys. Nah, itu pengalaman kakeknya aku. Jadi pada tahun-tahun seperti itu hewan-hewan ya yang mungkin sudah punah atau bagaimanapun kita tidak tahu, itu masih ada. Tapi sekarang mungkin mereka sudah punah dengan bertambah kerusakan alam di Kalimantan Tengah itu yang parah banget ya. Uh, Pembalakan hutan mungkin diawali di tahun 60-an itu udah menghancurkan semua ekosistem yang ada di Kalimantan Tengah atau juga hampir di Kalimantan, sehingga hewan-hewan yang seperti ini tuh mungkin sudah tidak punya tempat lagi atau udah punah, kita nggak tahu gitu. Tapi dulu itu memang kejadiannya seperti itu. Nah, makanya aku percaya bahwa kayak naga itu seperti mamah aku cerita itu ada, dan ular besar raksasa yang seperti almarhum kakekku itu juga itu memang kejadian seperti itu. Nah, mengenai naga itu lagi, aku kan tetap penasaran ya. Cuman aku nggak bisa konfirmasi pada saat itu kepada kakek nenek karena mamah cerita itu pada saat beliau-beliau sudah meninggal, sudah wafat. Dan aku tidak tahu apakah di kampung itu ada saksi lain selain mereka bertiga melihat, karena memang pada saat itu pondok orang-orang yang petani di situ tuh jarang-jarang gitu, jauh-jauh, sehingga apakah orang lain melihat atau enggak kita nggak tahu. Tapi itulah cerita dari mamah aku bahwa yang selama ini orang bilang naga itu mitos, tapi aku percaya itu ada guys, dan itu saksinya adalah mama aku sendiri. Dan aku cerita begini sih sebetulnya gak ada maksud apa-apa. Aku hanya ingin mendokumentasikan aja cerita ini biar nggak hilang, biar next time anak cucunya kita juga mengetahui tentang hal seperti ini.
Karena mama aku belum tentu tuh cerita ke saudara-saudara aku juga gitu. Hanya pada saat aku sama mama lagi me time-nya aku sama mama tuh ya gitu, cari uban, nanti cerita masa remaja dia, masa kecil dia, dan banyak banget loh guys cerita unik-unik dia. Insya Allah nanti aku share cerita-cerita unik mama aku yang lainnya yang bikin gimana ya, dan aku pun juga ada beberapa cerita yang aku sendiri mengalami gitu. Uh, Percaya atau tidak percaya aku kembalikan kepada kalian, tapi di sini aku tidak membicarakan orang lain, tapi aku bicara tentang pengalaman orang tua aku sendiri, dan nanti ada beberapa cerita yang pengalaman aku sendiri. Oke guys, uh, kita tetap harus jaga kesehatan, jaga lingkungan, kita hidup berdampingan dengan semua ciptaan Allah, tidak hanya dengan manusia saja, tapi kita juga harus uh, bisa hidup berdampingan dengan hewan, dengan tumbuhan, bahkan makhluk gaib. Oke, bye. Assalamualaikum.